Kemudian kalau ingatan kita sudah semakin tajam, semakin sehat, maka akan semakin terpusat pikiran kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang manfaat-manfaat puasa weton, melanjutkan untuk yang episode kemarin. Jadi panjenengan semua kalau berpuasa weton maka akan mempunyai banyak sekali manfaat-manfaatnya. Seperti yang sudah saya beberkan sekelumit kemarin, bahwa puasa weton adalah puasa syukur, mensyukuri tentang hari kelahiran, maka selayaknya kita bersyukur dengan cara berpuasa, maka akan ditambah nikmat karunia berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan akan melimpahkan nikmat karunia, memperlancar rezeki kita, memperlancar barokah kita untuk kerezekian kedepannya. Jadi sudah selayaknya kita bersyukur, entah itu dengan apapun caranya, salah satunya dengan puasa weton ini. Oke, saya akan berfokus dengan manfaat puasa weton ini. Manfaat puasa weton di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat secara lahiriah. Manfaat secara lahiriah itu adalah kita akan menjadi lebih sehat. Kita akan menjadi lebih sering bersyukur karena puasa weton ini. Kemudian puasa weton ini akan membantu mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita. Karena ini racun akan dibakar habis-habisan di dalam tubuh kita saat kita berpuasa. Aliran darah juga akan semakin lancar. Kemudian sel-sel dalam darah kita yang rusak dengan puasa weton ini akan tergantikan secara alami, akan terganti dengan sel-sel yang baru berkah manfaat puasa weton ini. Nah, untuk yang kedua, puasa weton ini bermanfaat secara batiniah. Secara batin, puasa weton mempunyai manfaat untuk mengeluarkan energi-energi negatif dari tubuh kita yang akhirnya nanti mata batin kita akan lebih peka. Dengan begitu kita akan semakin tambah yakin akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menyiapkan segalanya untuk kita dari semenjak kita belum lahir sampai kelak hari kiamat akan tiba. Jadi puasa weton ini secara tidak langsung akan mendekatkan diri kita secara batiniah kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut yang ketiga, manfaat spiritual. Secara spiritual, puasa weton ini mempunyai banyak sekali manfaatnya. Cuma akan saya culik aja sedikit-sedikit manfaat puasa weton ini secara spiritual. Secara spiritual mempunyai efek, yaitu mengasah intuisi kita,
akan semakin meningkat kepekaannya. Jadi intuisi kita akan terasa dengan sendirinya dengan puasa weton ini jika kita lakukan secara rutin, secara khusyuk, secara yakin atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatan kita juga akan semakin meningkat. Daya ingat kita akan semakin tajam, tidak gampang pikun, tidak gampang lupa. Juga pikiran kita akan semakin kuat mengingat apa yang baik-baik dan akan sendirinya akan melupakan, akan tersisih, akan menyisihkan pikiran-pikiran negatif yang bisa mengganggu spiritual kita. Kemudian kalau ingatan kita sudah semakin tajam, semakin sehat, maka akan semakin terpusat pikiran kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga akan lebih peka terhadap hal-hal yang gaib. Nah, gaib di sini bukan berarti khusus hal-hal yang gaib seperti makhluk-makhluk gaib atau yang bersinggungan dengan kita. Tidak cuma itu. Hal-hal gaib adalah hal-hal yang di luar nalar kita atau yang tidak secara langsung tertangkap dengan nalar sederhana kita. Soalnya apa? Di dunia ini banyak sekali yang di luar nalar kita. Karena nalar kita itu sebenarnya hanya sekecil debu. Jadi masih banyak sekali yang tidak mampu ditampung oleh nalar-nalar kita. Bukannya hal gaib itu langsung hal-hal yang sifatnya horor, mistis, itu tidak. Jika panjenengan sering melakukan puasa weton ini dengan benar, maka akan banyak karunia yang akan didapatkan dari segala penjuru, dari segala sudut, dari segala arah mata angin. Juga dapat membangkitkan sedulur papat kita ya. Ini adalah kekuatan yang tersembunyi sebenarnya. Selama ini jarang kita sadari sedulur papat limo pancer itu juga akan menjaga kita dari gangguan atau serangan dari luar yang bersifat negatif. Entah itu kemungkinan hal-hal yang sifatnya merugikan kita atau yang akan mencelakakan kita. Sederhananya, jika sedulur papat kita limo pancer itu sudah aktif, sudah dekat dengan kita, sudah terasah otomatis dengan kita, maka dengan sendirinya kita akan diarahkan, akan dituntun kepada hal-hal yang bersifat baik, yang bersifat lurus, yang bersifat diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah berjalan secara otomatis, secara batin. Setelah itu, jika panjenengan sedaya, kalian semua rutin menjalankan puasa weton ini dengan baik, dengan benar, dengan khusyuk, ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalin komunikasi dengan sukma kita, dan semakin kuatnya sukma kita akan semakin dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, otomatis semua hajat kita akan dipermudah, akan dikabul, akan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya semua jalan menuju kebaikan, menuju cita-cita, menuju tujuan kita akan terbuka lebar, akan lancar. Cita-cita, hajat, dan keinginan kita akan dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
puasa ini juga bisa bermanfaat sebagai perwujudan atau usaha kita untuk menjadi media penolak bala atau energi-energi negatif. Dengan puasa ini kita juga akan lebih mudah menguasai ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intuisi kita akan menjadi bersih, akan selalu mudah bersyukur, mudah puas diri dengan kekurangan yang kita sandang setiap hari ini. Intuisi kita akan secara otomatis akan diulang, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan dituntun, diajarkan hal-hal yang belum kita tahu, yang belum kita bisa, yang kita butuhkan untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Tanpa disadari, tanpa disengaja, tanpa disangka-sangka, karena Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kita, mengajari kita segala hal-hal yang diperlukan di kemudian hari. Itu jadi sebagian kecil yang saya angkat di kesempatan ini. Semoga menjadi manfaat. Yang pertama tadi, manfaat secara zahiriyah atau alami atau jasmani. Untuk yang kedua, secara batiniah. Dan yang ketiga, secara spiritual. Semoga ini menjadi manfaat, menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk selalu memperbanyak rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan setiap detiknya untuk kita, untuk Anda semua, untuk panjenengan semua. Jadi saling mendoakan, walaupun kita tidak saling kenal, tapi sebenarnya hakikatnya kita semua adalah saudara. Semoga panjenengan semua di sana diberikan kesehatan lahir dan batin, dilancarkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, dimudahkan segala pekerjaannya, disehatkan badannya sampai sekeluarga-keluarganya. Begitu dulu saya berbagi sharing sekelumit pengetahuan ini untuk panjenengan semua. Jangan lupa dukung channel ini, segmen ini. Tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar, dan juga di like, di share, biar panjenengan dan keluarga panjenengan lebih banyak bersyukur, lebih banyak mengagungkan asma Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat yang kita dapat setiap hari, setiap menit, setiap detik. Jangan lupa di subscribe, ditungguin video-video selanjutnya. Saya akhiri pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.